Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hadi Santosa. Dalam kesempatan kali ini kita melanjutkan ke part 2, yaitu soal prediksi KSM 2020 tentang aljabar. Soal-soal ini dapat kalian unduh, kalian lihat di deskripsi. Ya, kita lanjut. Soal pertama, sebuah operasi didefinisikan sebagai A dioperasikan dengan B sama dengan 2A min 3B. Tentukan nilai X jika 5 dioperasikan dengan X, hasilnya adalah 22. Lanjut, langsung kita bahas ya. Saya tulis di sini 5 dioperasikan dengan X, hasilnya 22. Nah, di sini hasilnya 22. Coba dilihat, ini ya, sehingga bisa kita rubah. 2A itu kita ganti 2 kali 5, terus dikurangi 3B, artinya 3 kali X. 2 kali 5 dikurangi 3X. 2 kali 5 adalah 10. Di sini 22, sehingga pindah ke sana. 22 dikurangi 10 sama dengan min 3X, atau ini hasilnya 12 sama dengan min 3X. X nya adalah 12 dibagi min 3 sama dengan min 4. Ya, sudah ketemu yang dicari nilai X. Lanjut, soal kedua. Hasil dari 1 dibagi 1 kali 2 ditambah 1 dibagi 2 kali 3 ditambah 1 dibagi 3 kali 4 dan seterusnya ya, sampai 2017 kali 2018. Maka langkah pertama kalian harus merubah masing-masing ini. Ada keterkaitan? Ada. 1 dibagi 1 kali 2. 1 kali 2 berapa? Ya, berarti ini adalah setengah. Nah, setengah itu berapa sama berapa? Jawab. Ini tadi kan setengah ya. Setengah itu bisa kita tuliskan 1 dikurangi setengah. Plus. Ini berapa? Setengah dikurangi 1/3 plus ini 1/3 dikurangi 1/4 dan seterusnya sampai dengan 2017 dikurangi 2008. Ya, terus diapakan? Nah, coba diperhatikan. Yang saya kasih warna kuning ya, min setengah dengan plus setengah. Nah, habis ya, min 1/3 dengan plus 1/3 habis. Ini nanti bisa kita lanjutkan, ternyata ini dicoret dengan belakangnya, terus sampai terakhir yang ada di depan ini kan 1/2017 ya. Nah, ini min 1/2017 nanti dicoret dengan ini, sehingga yang tidak dicoret itu hanya sisa yang di depan ini, angka 1 dikurangi dengan 1/2017.
2018. Hasilnya tinggal disamakan. 2018 di sini 2018 dikurangi 1. Hasilnya 2017 dibagi dengan 2018. Oke. Lanjut. Soal ketiga. Jika nilai X ditambah 1/X sama dengan 3, maka tentukan X kuadrat ditambah 1/X kuadrat. Ya, yang diketahui ini kalian disuruh mencari ini. Caranya bagaimana? Lihat, di sini ada kuadrat, maka ini arahkan ke dalam kuadrat. Jawab. Arahkan ke dalam kuadrat. Ya. Kuadratkan masing-masing. Berarti di sini kuadrat, ini kuadrat. Nah, kuadratnya ini berapa? Ingat. Kalau ada A plus B dalam kurung kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Sehingga ini menjadi X kuadrat ditambah 2 kali X kali 1/X ditambah 1/X kuadrat sama dengan ini berapa? Nah, 9 ya. Ini X kuadrat ditambah ini sama ini bisa dibagi, berarti 2 ya. 1/X kuadrat sama dengan 9, atau X kuadrat plus 1/X kuadrat sama dengan 9. Ini dipindah ke sana, kurangi 2 sama dengan sama dengan 7 ya, bukan min. Jadi jawabannya 7. Oke. Jadi ini yang saya kasih warna kuning, tinggal di pindahkan ke sebelah kanan, sehingga menjadi min 2. Yes. Kita lanjutkan ke soal keempat. Seorang anak merahasiakan 3 bilangan. Dia hanya memberitahu jumlah dari masing-masing 2 bilangan tersebut, 26, 28, dan 44. Tentukan jumlah ketiga bilangan tersebut. Nah, jawab. Kita misalkan bilangannya A, B, dan C. Jumlah 2 bilangan tersebut berturut-turut. Jadi jumlahnya apa? Yuk bebas, terserah kalian ya. Misalkan A tambah B 26, terus A tambah C misalkan 28. Terus yang belum berarti B tambah C sama dengan 44. Tentukan jumlah ketiga bilangan tersebut. Nah, ini A-nya ada 2, C-nya ada 2, B-nya ada 2. Berarti tinggal diapakan? Tinggal dijumlah aja. A-nya ada 2, berarti jadinya 2A. Plus B-nya ada 2 menjadi 2B. Plus C-nya ada 2 menjadi 2C sama dengan, nah, ini jumlahkan 26 tambah 28 tambah 44 ya. 6 tambah 8 14, 14 tambah 4 8 ya, 18. Nyimpen 1 2 4 tambah 4 8 tambah 1 9, sehingga
2A tambah 2B tambah 2C adalah 98. Nah, 2 dikeluarkan, A plus B plus C sama dengan 98. Sehingga A plus B plus C adalah 98 dibagi 2. Hasilnya berapa? 49. Jadi jumlah ketiga bilangan tersebut adalah 49. Nah, kalian pahami, yang masih kesulitan nanti bisa ditanyakan. Oh, ini soal bahasa Inggris ya. Soal KSM tahun 2014. Nilai X yang memenuhi persamaan ini adalah, jadi di sini ada angka 9, 9 pangkat 9 ditambah 9 pangkat 9 dan seterusnya sama dengan 3 pangkat X. Nah, caranya kalian rubah 9 pangkat 9 ini menjadi 3 pangkat berapa? Karena apa? Di sini angka pokoknya 3 ya. Sehingga tulis jawab 9 pangkat 9 ini kalian rubah menjadi 3 pangkat ya. 9-nya kan 3 pangkat 2, di sini pangkat 9 ditambah 3 pangkat 2 pangkat 9 ditambah 3 pangkat 2 pangkat 9 ditambah 3 pangkat 2 pangkat 9. Ini sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Pangkat 2 pangkat 9 sama dengan 3 pangkat X. Nah, ini kan 3 pangkat 2 pangkat 9 bisa kita tulis 3 pangkat 18 ya. Kalau ada A pangkat N dipangkatkan M, jadinya A pangkat N kali M. Jadi perpangkatan itu sama dengan pangkatnya dikali. Ini juga sama, 3 pangkat 18 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 dan seterusnya sampai sebanyak 9 kali. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 ya. Nah, 3 pangkat 18 nya ada 9 kali, berarti boleh ditulis 9 dikali 3 pangkat 18 3 pangkat X. Nah, 9 itu kan 3 pangkat 2 ya. Ingat, kalau ada A pangkat N dikali dengan A pangkat M, jadinya A pangkat N plus M. Sehingga ini menjadi 3 pangkat 2 tambah 18. Hasilnya 3 pangkat X. Nah, 3 pangkat berapa? 20 sama dengan 3 pangkat X. Sehingga X sama dengan 20. Ya, kita lanjut. Diketahui M sama dengan 2 pangkat 2016. Berapakah angka satuan dari M dalam notasi desimal? Kalau kalian mau, kalian bisa memangkatkan satu-satu. Misalkan 2 pangkat 1, 2 2 pangkat 2, 4 2 pangkat 3, 8 2 pangkat 4,
16, 2 pangkat 5, 32, dan seterusnya sampai 2 pangkat 2016. Nah, tapi kan itu caranya tidak praktis. Padahal yang ditanyakan hanya angka satuan. Maka kalian tinggal melihat pola. Jawab. Tadi 2 pangkat 0 itu 1 ya. 2 pangkat 1 2, 2 pangkat 3 itu 8, 2 pangkat 4 itu kan 16. Nah, 16. Tapi satuannya 6 ya. 2 pangkat 5 itu 32. Satuannya 2. Oh, ternyata kembali ke sini. Sehingga angka 2 ini berulang setiap 4 kali ya. Sehingga 2016 bisa kita rubah 2 pangkat M sama dengan 2 pangkat 2016 bisa kita akali menjadi berapa? Nah, 2 pangkat 4 dikali 504 ya. Oh, ternyata ini pangkatnya kelipatan 4. Jadi karena kelipatan 4 ya. Jadi karena kelipatan 4 sehingga langsung saja angka terakhirnya berapa? 6. Jadi angka satuannya adalah 6. Apakah kalian mau mencoba? Silahkan. 2 pangkat 4 tadi kan satuannya 6 ya. 6 berarti kan ini 6 pangkat 504. 6 pangkat berapapun, asalkan pangkatnya lebih dari 0, misalkan 6 pangkat 1 itu angka satuannya 6. 6 pangkat 2 kan 36, satuannya juga 6, dan seterusnya. Ini satuannya tetap 6. Oke, bisa kita lanjut. Soal berikutnya. Misalkan M dan N adalah bilangan bulat positif yang memenuhi persamaan, memenuhi 1 per M ditambah 1 per N sama dengan 4 per 7. Nilai M kuadrat ditambah N kuadrat adalah, patokannya ada di sini, 1 per M. Saya tulis dulu, jawab. Patokannya ada di 1 per M ditambah 1 per N sama dengan 4 per 7. Operasinya diapakan? Samakan penyebut M kali N. Untuk yang atas berarti di sini adalah N ditambah M sama dengan 4 per 7. Nah, ini artinya apa? Artinya N ditambah M bisa kita asumsikan 4. M kali N sama dengan 7. Sehingga bisa kalian substitusi aja. Yang paling mudah bagaimana? Kalian substitusi, bukan substitusi ya, kita kan mau mencari M kuadrat dan N kuadrat, berarti tinggal ini saja yang dikuadratkan. Nah, kuadratnya berarti N plus M kuadrat sama dengan 4 kuadrat. Ini N kuadrat ditambah 2MN ditambah M kuadrat sama dengan 16. Nah, ini berapa? Ini adalah
7 ya. Sehingga N kuadrat ditambah 2 kali 7 ditambah M kuadrat sama dengan 16. N kuadrat ditambah M kuadrat, 2 kali 7 14, pindah ke sana. Nah, berarti ini 16 dikurangi 14. Hasilnya adalah 2. Ini adalah 2. Oke. Lanjut. Ini soal KSM tahun 2019 di mana merupakan bilangan pecahan yang berlanjut ke bawah. Ada H, I, J, K per L. Maka kalian disuruh mengkonversi bilangan ini ke sana, ya. Setelah kalian ketahui H, I, J, K, L, lalu selesaikan persamaan K pangkat L ditambah I kali H dikurangi J. Jadi pertama kita selesaikan ini dulu ya. 1/43 per 23 itu sama dengan ya, 1/43 dibagi 23 berapa? 1/43. Tak tulis di sini aja wes biar enak. 1/43 dibagi 23. Perkiraan berapa? Misalkan 6 ya. Ini kan 8, nyimpan 1, 12, 13. Berarti ini 6 plus berapa? Nah, tadi 138. 3 dikurangi 8, 13 kurangi 8 adalah 5 ya. Nah, ini kan 5 per 23. Padahal kan yang diminta 1 per. Nah, sehingga yang di sini kalian rubah menjadi, nah, ini tetap 6, ini menjadi 1 per 23 per 5. Nah, 23 per 5 dirubah lagi. 23 per 5 itu berapa? 23 dibagi 5 kan 4. Ya. Sisa berapa? Sisa 3 per 5. Padahal ini tadi ketemu 6. H 6. I-nya 4. Padahal mau dibuat 1 per lagi. Berarti tinggal dilanjut. Ini menjadi berapa? Berarti 1 per 5 per 3. Atau 6 ditambah 1 per 4 ditambah 5 per 3 itu berapa? 1, 2 per 3 ya. Artinya ini tadi hanya 6, I-nya 4, J-nya berarti ketemu 1, K-nya berarti ketemu 2, L-nya berarti ketemu 3. Sehingga untuk menyelesaikannya K pangkat L ditambah I kali H dikurangi J sama dengan K pangkat L 2 pangkat 3 ditambah I kali H, I-nya 4, H-nya 6, berarti 4 kali 6 dikurangi J-nya 1. Ini 8 ditambah 24 dikurangi 1, hasilnya 31. Yes. Lanjut.
Seorang petani memiliki kebun berbentuk persegi panjang dengan luas 100 meter persegi. Petani tersebut memasang pagar kawat di sekeliling kebunnya dan di tengah kebun, sehingga kebun tersebut terbagi menjadi 2 persegi yang memiliki luas yang sama. Jika panjang pagar kawat yang tersedia adalah 55 meter, maka panjang dan lebar kebun tersebut adalah, jadi ya, kita gambar aja. Jadi misalkan ini sawahnya petani, anggap saja ini persegi panjang ya, meskipun tidak lurus. Luasnya, ini luasnya 100 meter persegi. Terus dari kebun ini dipasangi pagar kawat di sekeliling kebunnya, berarti pagar kawatnya ada di sini. Misalkan ini panjang, ini lebar, dan di tengah kebun. Jadi tengah-tengahnya juga ada ya, di sini lebar. Jadi panjang pagarnya otomatis adalah 55, itu hasil dari jumlah semuanya, jumlah kelilingnya, sehingga bisa dituliskan P-nya ada 2, tak tulis 2P, L-nya ada 3, 3L sama dengan 55. Padahal luasnya adalah 100. Nah, nanti bisa kalian substitusikan dari sini ke sana ya. Berarti ini 2P sama dengan 55 dikurangi 3L. P sama dengan 55 dikurangi 3L dibagi dengan 2. Padahal diketahui luas 100 meter persegi. Luas sendiri, panjang kali lebar sama dengan 100 ya. Panjangnya berapa? Panjangnya kalian substitusikan ini. Berarti di sini 55 min 3L per 2 dikali dengan L sama dengan 100. Kalikan ke sana, ini kalikan ke sini, berarti 55L min 3L kuadrat sama dengan 200 ya. 2 kali 100 kan 200. Nah, pindahkan ke kanan semua menjadi 3L kuadrat min 55L plus 200 sama dengan 0. Tinggal difaktorkan. Jadi 3L di sini L sama dengan 0 ya. Nah, dikalikan ada 200, kira-kira berapa sama berapa? 200 5 sama 40 ya. Di sini 5, di sini 40 min. Ini menjadi 3L min 40 sama dengan 0. L-nya adalah 40 per 3. Kalau di sini L min 5 sama dengan 0, L-nya adalah 5 ya. Sehingga bisa kita substitusikan ke sini atau sini, langsung saja. P sama dengan berapa? Masukkan. Jadi kalau L-nya 40 per 3, P-nya berarti
tak tulis L sama dengan 40/3, berarti P sama dengan 55 dikurangi ya 3 kali 40/3 dibagi dengan 2. Coret ini dikurangi ini 15 dibagi 2, hasilnya 7/7,5. Terus kalau L nya 5, P nya berarti 5 kali 3 15, 55 dikurangi 15 dibagi dengan 2 ya. Hasilnya ini 40 dibagi 2, P nya adalah 20. Secara teori baik yang L 40/3 maupun L 5 itu memenuhi. Oke, kita lanjutkan. A plus B plus C sama dengan 0. Hitunglah nilai dari persamaan ini. Kalau ada soal seperti ini, langkah yang paling mudah, kalian ini kan 3, kalian buat 2 saja. Misalkan A nya dibiarkan, B dan C nya yang dipindah bisa. Misalkan berarti di sini ini ya menjadi A sama dengan min B plus C ya. Terus disubstitusikan ke sana. Substitusikan aja. Berarti soal tersebut menjadi 1/B² ya. B² plus C² min A². Berarti ini B² plus C² min. Ini kuadrat ya. Sama saja dengan B plus C². Ini juga sama. A nya yang dirubah berarti C² ditambah A nya menjadi ini. Berarti B plus C² min B². Yang di sini 1 per ini menjadi B plus C² ditambah B² min C² sama dengan ini B² plus C² min, langsungan ya. Jadi ini B² plus 2BC plus C². Ini juga sama, C² plus B² plus 2BC plus C² min B² ya. Terus ditambah 1 per yang ini B² plus 2BC plus C² plus B²
min C kuadrat sama dengan, ini sudah bisa yang sama bisa dihilangi. B kuadrat dengan B kuadrat ya habis. Ini min B kuadrat dengan, kalau yang di sini ini habis juga C kuadrat. Dan ini kalau yang di sini ini dengan ini, yes, sudah kita eliminasi, kita coret yang habis-habis, sehingga di sini yang di depan itu sisa seper min 2BC, yang belakang 1/2C kuadrat plus 2BC, terus yang di sini 1/2B kuadrat plus 2BC. Di sini ada 2C kuadrat ditambah 2BC. Ini kan sama-sama mengandung 2C. Ini tetap 1/2C, berarti sini C plus B, ditambah kalau yang di sini 2B B plus C. Ini bisa dioperasikan seperti pecahan ya. Min 1/2BC ditambah, ini bisa seperti pecahan, berarti 4BC C plus B, yang di atas ini dibagi ini, 4BC dikali C plus B ini didapat dari menyamakan penyebut dua pecahan tersebut. Sehingga ini dibagi ini kan sisa apa? 2B ya. Terus ditambah ini dibagi ini menyisakan apa? 2C. Ini sudah bisa dilihat. Min 1/2BC ditambah ini 2-nya tak taruh luar, B plus C per 2BC 4 ya, 4BC C plus B. Ini kan sudah bisa dibagi berapa? Sama-sama dibagi ini dengan ini, thread, ini dengan ini 1, ini 2. Oh, ternyata dari sini didapatkan 1/, minus ya, min 1/2BC ditambah 1/2BC, berarti hasilnya 0. Ngijir panjang-panjang, ternyata hasilnya 0. Oke, itu saja pada pertemuan kali ini. Akan kita lanjut ke bagian ketiga di lain waktu. Terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.